warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir S. Parem, MTR Ademkes, merupakan salah satu dosen di Prodi Farmasi Akademi Farmasi Masih Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang mata kuliah yang kami ampu, yaitu Pendidikan dan Biaya Anti Korupsi yang biasa disebut dengan PBAK. Saya menyampaikan mata kuliah ini dengan metode PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Kenapa PBL kami gunakan dalam perkuliahan kami ini? Karena diharapkan mahasiswa diharapkan dengan masalah nyata. Yang kedua, belajar melalui diskusi dan eksplorasi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, bertujuan membentuk karakter dan integritas melalui pembelajaran yang nyata. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan pada sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT, khususnya dalam aspek pengajaran yang berbentuk video visual. Pada momen kali ini, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah PBAK, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa D3 Akademi Farmasi Masih. Mata kuliah ini disajikan pada semester 1 dengan bobot SKS sebanyak 2. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa agar memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, adil, dan peduli, serta mampu menolak segala bentuk praktik korupsi dalam kehidupan pribadi dan dalam profesi farmasi. Dari mata kuliah ini ada CPL atau capaian pemberian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah, pertama itu mengarahkan mahasiswa D3 Farmasi Masih untuk memahami konsep korupsi, menjunjung tinggi etika dan nilai integritas, serta mampu mengambil keputusan yang jujur dan bertanggung jawab dalam praktek kefarmasian. Sedangkan untuk mencapai CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir perkuliahan, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dampak korupsi, mengidentifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, menganalisis dilema etika dan praktek kefarmasian, kemudian menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab, serta mampu merancang proyek edukatif dan promosi budaya anti korupsi di lingkungan profesi farmasi. Kemudian dalam memberikan materi untuk mata kuliah PBAK, kami menggunakan beberapa referensi, di antaranya Pendidikan Anti Korupsi terbitan KPK, kemudian Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, kemudian Implementasi Pendidikan Anti Korupsi terbitan KPK. Yang keempat, Pendidikan Anti Korupsi diterapkan di perguruan tinggi, ini juga dari KPK, dan beberapa sumber pustaka yang dijadikan referensi lainnya. Sistem pembelajaran mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dilaksanakan dengan sinkronus, yaitu menggunakan metode aktif yang mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran, kemudian diskusi kelompok dan penugasan mandiri. Pembelajaran PBAK dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan sebelum UTS, kemudian 1 kali UTS, kemudian 7 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester, dan 1 kali lagi untuk ujian akhir semester. Evaluasi hasil pembelajaran PBAK didapatkan dari kuis interaktif dan penugasan terstruktur, diskusi kelompok, kemudian ada nilai UTS dan nilai UAS. Untuk penyebarannya, kuis interaktif
dilakukan selama 2 kali dengan bobot 15%, kemudian penugasan terstruktur dan mandiri, kemudian diskusi kelompok itu diberikan bobot sebanyak 35%, kemudian ujian tengah semester 20%, dan terakhir ada ujian akhir semester dan presentasi dengan bobot 20%. Total keseluruhan nilai adalah 100%. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai mata kuliah PBAK atau Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi untuk mahasiswa program studi D3 Farmasi Akademi Farmasi Masih Makassar. Selanjutnya kita akan memberikan cuplikan proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Jadi hari ini kita akan bahas materi tentang PBAK. Kalau yang minggu lalu kita sudah bahas tentang pengertian korupsi. Hari ini kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi ya. Namun sebelumnya saya cross check dulu kehadiran ya. Salsabila Sukri? Hadir, Pak. Nur Indriani? Hadir, Pak. Sarah? Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Husain? Hadir, Pak. Misbawati? Hadir, Pak. Aldrian? Hadir, Pak. Kemudian berikutnya Haisah? Hadir, Pak. Salwa? Hadir, Pak. Muhammad Takbir? Hadir, Pak. Muhammad Villa? Hadir, Pak. Kemudian terakhir ada Nur Samsabila. Oke ya, hari ini ya semua peserta hadir semuanya. Oke, tadi saya katakan bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Namun sebelumnya kami mau melihat pemahaman Anda yang minggu lalu tentang pengertian dari korupsi. Ada yang bisa memberikan pengertian tentang korupsi? Siapa namanya? Oke ya, silakan Salsabila Sukri untuk memberikan. Jadi, istilah pengertian korupsi yang diterima dalam pembendaraan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, kebejatan dan ketidakjujuran. Adapun pengertian lainnya adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Oke ya. Jadi tadi Anda mengatakannya bahwa itu adalah merupakan perbuatan tidak jujur ya, disogok, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Oke, ada lagi Anda yang bisa memberikan pengertian dari korupsi selain dari Salsabila? Siapa namanya? Husain ya? Oke, Husain silakan. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oke, ya. Terima kasih Husain. Ya, jadi intinya dia mendapatkan kepentingan sepihak ya. Tadi Anda katakan bahwa dilakukan oleh pejabat publik ataupun yang lainnya. Oke, satu lagi dari mahasiswa yang lain. Oke, Sabila. Benar ya namanya Sabila? Oke, silakan Sabila. Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan atau sebagainya, baik itu pribadi maupun orang lain. Oke ya. Jadi ini ya dari 3 mahasiswa ya. 3 mahasiswa yang memberikan pengertian tentang korupsi itu berbeda. Tapi dari ketiga itu semuanya benar ya. Tadi dari siapa namanya? Salsabila mengatakan bahwa ketidakjujuran. Kemudian dari Husain tadi mengatakan penggelapannya. Kemudian dari Salsabila penyalahgunaannya. Itu semua bentuk korupsi ya. Jadi ini korupsi ini ya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah atau pejabat negara, tapi bisa juga di sektor swasta ya, di sektor BUMN itu bisa semua melakukan korupsi. Bahkan di perguruan tinggi pun itu ada korupsi ya. Ya, kalau di mahasiswa bisa tidak melakukan korupsi? Bisa. Contohnya apa itu mahasiswa melakukan korupsi? Ada yang bisa memberikan contoh?
Haisa mungkin ada contohnya? Ya. Ada yang bisa memberikan contohnya? Kalau di mahasiswa korupsi itu bagaimana? Kayak gini ya. Contohnya di mahasiswa ya. Contohnya kalau Anda titip absen, ya, tidak hadir mahasiswanya, titip absen itu kan bagian dari bentuk korupsi. Kemudian yang semester akhir, pembuatan LTA, laporan tugas akhir, itu dibuatkan, bukan dia membuat sendiri, ya. Atau mungkin hanya copy paste dari yang lain, itu juga bagian dari korupsi ya. Nah, kemudian kalau kita di sini ya, tadi ada membahas bahwa korupsi itu perbuatan curang, kemudian ada tadi mengatakan bahwa korupsi itu adalah berkaitan dengan uang, ya betul ya. Jadi memang ada korupsi yang berkaitan dengan uang, ada yang tidak. Ya, contoh ini kalau saya ambil dari mahasiswa, contoh korupsi yang tidak berkaitan dengan uang itu tadi, ya titip absen, ya. Kemudian kalau di laboratorium, ya, ini kan kalau Anda masuk di laboratorium farmaseutika, Anda akan meracik obat. Kemudian Anda kan diberikan modul ya. Di modul situ ada bahan obat yang akan ditimbang. Tetapi kalau Anda tidak menimbangnya dengan bagus atau menimbang seadanya, itu juga bagian dari korupsi, masuk kategori curang ya. Padahal Anda harus ketahui bahwa kalau kita sebagai farmasi itu bukan melakukan apa adanya, tapi betul-betul sesuai dengan prosedur ya. Itu kan kalau Anda belajar farmaseutika dikatakan dosis dalam resep. Kalau Anda buat obat tidak sesuai dengan takaran, ya, semuanya takarannya kurang dari yang sebenarnya, itu bisa jadi obatnya tidak maksimal. Tetapi kalau Anda melakukan sebaliknya, takarannya justru melebihi dari yang sebenarnya, itu kan bisa berimbas fatal ya. Paling tidak mungkin ada kayak mual, muntah, itu gejalanya kalau overdosis. Tapi yang paling yang paling fatal itu adalah kematian. Ya, jadi memang kalau kita di farmasi perilaku jujur itu sangat perlu, ya. Jangan ada yang mau ngasih apoteker belum mau kerja dengan baik, tapi memang perilaku ini sangat perlu ya diterapkan dalam pekerjaan farmasian. Karena kenapa? Kita bekerja itu berhubungan dengan nyawa, ya. Jadi nyawa yang menjadi taruhan kalau kita bekerja salah, ya. Jadi bekerja bukan hanya mengenai jumlahnya, tapi termasuk juga tempat obatnya, ya. Jadi kita berikan obat sesuai dengan resepnya. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan uang ya, ini kita ini di Akademi Farmasi masih tidak ada lagi pembayaran uang praktek karena include dalam SPP-nya. Jadi seumpamanya teman-teman ini meminta ke orang tuanya untuk bayar uang praktek, itu adalah bentuk korupsi. Ya, meskipun orang tua tidak tahu bahwa mungkin ada uang praktek ya. Itu kan biasa ya begitu ya. Di kampus lain itu ada uang praktek terpisah dengan uang SPP. Tapi kita di sini di Akademi Farmasi itu sudah include. Jadi jangan lagi ada mengatakan mau bayar uang praktek. Ya. Kemudian Anda khusus ini di semester 1 ini ya. Kan ini kan masih semester 1. Biasanya kalau untuk penuntun itu sudah include juga di pembayaran awal. Jadi nanti juga kalau ada meminta akal-akalannya minta uang penuntun ke orang tuanya atau keluarganya, itu juga bagian dari korupsi. Karena kenapa? Di semester 1 itu sudah include pembayaran di awal ya. Jadi tidak lagi pembayaran uang praktek uang praktek karena sudah include SPP, kemudian tidak lagi pembayaran uang penuntun ya. Kecuali nanti Anda naik ke level tingkat 2 atau semester 2 itu lain lagi ya. Paham ya? Tentang tentang korupsi ya. Oke, kita lanjut ke materi yang untuk materi hari ini ya. Tadi saya katakan kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi ya. Oke, ini ya sebelum saya ke materinya, ada mungkin dari teman-teman mahasiswa yang ingin memberikan gambarannya. Kira-kira apa yang menyebabkan orang korupsi? Siapa? Ada yang bisa memberikan? Siapa namanya? Takbir ya. Oke, takbir, silakan. Yang pertama itu pressure atau tekanan. Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Salah satunya karena motif ekonomi. Namun, tekanan ini kadang tidak benar-benar ada. Hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentif. Oke ya, jadi ini kalau kita melihat dari pemahamannya dari takbir ya, itu tadi Anda katakan adalah pengaruh faktor ekonomi. Ya, betul sih ya. Orang bisa melakukan perbuatan curang, perbuatan korupsi karena desakan ekonomi. Ada lagi yang lain? Oke, saudara
Siapa namanya? Villa ya. Oke, silakan Villa. Yang kedua itu opportunity atau kesempatan, yaitu adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Oke, ya, dari Villa itu intinya adalah kesempatan ya. Kalau tadi Takbir mengatakan itu adanya kebutuhan, ya. Kebutuhan, kemudian adanya kesempatan, ya. Oke, satu orang lagi. Oke, siapa namanya? Aldrian, silakan Aldrian. Rasionasi adalah para pelaku yang memiliki rasionasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionasi ini ternyata dapat menipiskan rasa bersalah yang dimiliki oleh pelaku yang merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Salah satu contohnya orang korupsi karena tidak digaji dengan layak. Oke ya. Jadi ini ya kalau kita lihat ya pengertian dari atau apa dia bukan pengertiannya, faktor-faktor orang melakukan korupsi tadi. Pertama mengatakan karena adanya desak ekonomi. Dari Villa tadi mengatakan bahwa adanya kesempatannya. Kemudian dari Aldrian karena adanya gaji yang rendah, ya artinya proporsi kerja tidak sesuai dengan penggajian ya. Jadi intinya ini adalah kebutuhan semuanya, kebutuhannya. Jadi orang korupsi karena kebutuhannya. Dan sebenarnya kebutuhan itu menjadi faktor penyebab ya. Tapi di sini ya saya memberikan gambaran bahwa penyebab korupsi itu ada dua sebenarnya. Ada dua sebenarnya yang menyebabkan orang berkorupsi. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini ada dikatakan faktor eksternal dan ada dikatakan faktor internal ya. Ya, jadi ini ada banyak faktor menjadi penyebab korupsi, namun sebenarnya faktor tersebut itu berpusat pada toleransi. Ya, tadi kalau kebutuhannya banyak, ya, kalau kita memiliki toleransi maka kita harus prioritaskan dulu yang mana lebih lebih dibutuhkan ya. Jadi biasanya ini yang kalau kita di Indonesia itu yang banyak kebutuhan karena banyak konsumtif, ya, jadi toleransi. Jadi tadi katanya bahwa yang korupsi itu ya ada dua ya, ada dua. Jadi ini ada dua faktor. Yang pertama itu adalah tentang faktor internal, ya. Faktor internal itu artinya dalam diri sendiri ya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, itu dorongan dari luar ya atau lingkungan, ya. Nah ini kira-kira ini kenapa kita melakukan korupsi kalau faktor internal? Ya, apa kira-kira itunya? Apa kira-kira? Kenapa korupsi itu dapat terjadi? Ada yang bisa memberikan gambaran? Ada yang bisa memberikan gambaran? Ya. Ya, jadi ya. Jadi faktor internal merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal terdiri dari sejumlah aspek. Ini kita lihat ini aspek moral, lemahnya keimanan. Ya, tidak takut Tuhan kayaknya ini, tapi takut sama polisi, ya, takut sama KPK, ya. Jadi ini kalau yang bagus imannya itu, ya mungkin kalau dia mau melakukan korupsi, mungkin dia berpikir ya mungkin berpikir, kemudian kurang jujur, ya, kemudian rasa malunya sudah berkurang atau bahkan tidak ada, ya. Karena kalau kita lihat ya bahwa korupsi itu kan kalau kita lihat itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak bagus ya. Jadi tadi ini kejujuran ya. Ya tadi saya katakan di awal kalau ada yang masih meminta ke orang tuanya atau keluarganya pembayaran yang berkaitan dengan pendidikan yang seharusnya sudah terbayarkan, itu bagian dari tidak jujur. Dan tentunya kalau Anda meminta seperti itu pasti ada anunya ya. Pasti ada kebutuhan yang lainnya. Ya, jadi benar tadi dikatakan temannya bahwa korupsi itu faktornya adalah kebutuhan. Ya, karena ada kebutuhan ya itulah yang terjadi, tidak jujurlah, berbohonglah, ya. Yang penting kebutuhannya tercapai. Yang kedua, ini faktor sikap atau perilaku, pola hidup konsumtif atau tamak, ya. Jadi konsumtif. Ya ada juga sih yang sebenarnya apa namanya itu ini ya, apa sih namanya itu bukan lagi tamak ini, apa saya tamak ini ya, tidak merasa puas ya. Sudah memiliki satu mau lagi tambah, sudah memiliki dua dan seterusnya, jadi tidak pernah merasa puas ya dengan apa yang dimiliki,
Yang kedua, ini ya faktor eksternal ya. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari faktor politik ya. Yang kedua ada faktor ekonomi. Tadi sudah di depan dikatakan bahwa kebutuhan itu bagian dari faktor penyebab korupsi ya. Kemudian yang ketiga ada hukum ya. Ada faktor hukum. Yang keempat ada faktor sosial ya. Kemudian yang kelima ada faktor organisasi ya. Jadi ini faktor-faktor yang dari luar ini yang berpotensi atau penyebab dari melakukan korupsi ya. Kita lihat satu persatu dulu ya. Ya ini ya faktor politik ya. Ya politik ya itu biasa melakukan korupsi karena ada keinginan untuk untuk berkuasa ya. Jadi kalau umpamanya ada pemilihan ya biasanya ada kecurangan. Ya jadi kecurangan itu kan masuk bagian dari korupsi. Ketidakjujuran juga masuk bagian dari korupsi ya. Dan ini biasa terjadi di politik Indonesia ya. Biasanya ada kecurangan, ada ketidakjujuran ya. Atau dalam artian tidak ada transparansi ya. Yang kedua, ini ya ekonomi ya. Betul ini kalau kita kebutuhan tidak terpenuhi ya. Artinya kebutuhan ekonomi ya itu biasa ya orang melakukan kegiatan korupsi karena ingin kebutuhannya terpenuhi tapi pendapatannya yang kurang ya. Tadi kalau tidak dibentengin dengan iman, kejujuran maka itulah bisa terjadi ya. Ya seperti kita lakukan seperti yang biasa kita lihat ya di ada orang bekerja kalau ada insentifnya ya. Itu semua karena ada faktor ekonomi ya. Kemudian aspek hukum ya. Ini hukum ada beberapa mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu masih lemah ya, terutama untuk korupsi ya. Tapi ini kan sebenarnya kita patut memberikan apresiasi ke KPK ya karena sudah mengungkapkan beberapa pelaku korupsi ya. Meskipun semuanya belum terungkap, tapi paling tidak dengan adanya KPK itu bahwa korupsi itu bisa ditangani, bisa dikurangi ya. Kemudian berikutnya lagi ini ada aspek sosial ya. Contohnya ini ya, nilai dan budaya masyarakat. Masyarakat dihargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki. Ya, jadi ada seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Jadi ini juga yang bisa menyebabkan orang melakukan korupsi. Mungkin dia merasa rendah nilai strata sosialnya karena tidak memiliki harta yang banyak ya. Kemudian yang terakhir ini ya ada sosial ya, ini dari organisasi kalau sosialnya. Kemudian faktor untuk ya terakhir sosial ya. Kemudian ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhir karena waktu kita sudah hampir selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah dipahami ya. Jadi kalau begitu ya, untuk kali ini saya berikan ini ada tugas ya. Ada tugasnya, ada 4 poin. Tapi tugas ini itu saling berkaitan ya. Jadi nomor 1 berkaitan dengan nomor 2, nomor 2 berkaitan dengan nomor 3, dan soal 4 juga berkaitan dengan nomor 3 ya. Jadi kalau Anda nanti menjawab soal ini harus konsisten dari awal ya, konsisten dari awal. Kemudian untuk jawaban itu bisa Anda langsung masuk di sini ya, di link ini ya. Waktu pengerjaan ini selama 1 minggu, intinya sebelum perkuliahan minggu depan sudah masuk tugasnya. Kemudian saya juga sampaikan bahwa 2 minggu depan kita adakan diskusi ya. Jadi minggu depan saya bagikan kelompoknya, kemudian saya bagi juga materinya. Setelah itu kita diskusi. Oke, ada mau ditanyakan? Silakan bertanya tentang diskusi nantinya atau apanya kan? Silakan. Ya, jadi nanti ya kami bagi ada dalam 3 kelompok ya. Kemudian 1 kelompok itu membahas tentang 1 kasus ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, kalau tidak ada ya, jadi ini sangat Anda pahami semua ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Kami berharap minggu depan juga kami berharap ketemu lagi ya di jam yang sama. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.